Oke gengs, balik lagi sama gue Antri di sini. Kali ini gue mau bikin vlog lagi, tapi agak berbeda karena kali ini di kala PSBB kali ini gue mau bikin car vlog dengan mobilnya ini nih, Jeep CJ7 tahun 1984. Beda 16 tahun sama gue, tuaan ini. Karena gue kaum milenial. Sebenarnya gue gak terlalu hafal juga sama mobil ya. Tapi ini coba-coba aja. Kalau kalian suka, komen. Terus minta nambah lagi. Jangan lupa like dan pastinya harus subscribe juga. Jadi buat eksterior mobil ini sendiri, ada beberapa yang udah dirubah dan ada yang masih dipertahankan secara orsinil. Yang pertama yang masih orsinil, yang pastinya yang itu kayak ada jerigen-jerigen itu masih orsinil, yang bawaannya. Terus beberapa part yang udah dirubah itu kayak lampu depan yang udah pakai proyektor LED, dan itu tuh menambah kesan kegarangan dan bikin mobil agak sedikit modern. Terus ada kayak tali buat kederek mobil lain atau mobil itu diderek yang berfungsi buat off-road. Terus di bagian belakang juga ini ada hal yang benar-benar kece, yaitu banyak banget slot yang dibikin buat penyimpanan. Kayak di belakang itu ada 2 buah slot yang bisa dibikin buat jerigen. Ya emang berguna gitu karena mobil ini gak punya bagasi sama sekali. Oke, hal yang gue suka dari mobil ini karena modelnya itu ya yang timeless ya, gak kelihatan tua-tua banget, dipakai sama anak muda sekarang buat ya ngempus. Kalau main juga ini masih cocok, masih bisa memikat para cabai-cabean ya. Ini juga mobilnya udah pakai kanvas gini, otomatis kelemahannya emang suaranya bakal masuknya yang dari luar, kekedapannya agak kurang, tapi buat kecakapan ini mantap banget. Gua mau nyebutin beberapa spesifikasi dari mobil ini. Mobil ini tuh mobil yang emang dibuat buat pecinta off-road, karena ini mobilnya 4x4 4 wheel drive, dan bahannya anjir, bukan kaleng-kaleng ini mantep, bukan plastik, bukan kaleng-kaleng, bukan plastik. Tapi di sini juga udah gak terlalu orsinil karena lampunya juga udah diganti ke proyektor gini. Ini LED, bukan bawaannya, karena di tahun 84 gak mungkin juga pakai lampu secanggih ini. Dan sini juga kameramen, di peleknya juga udah diganti. Ini mereknya itu Desert, gak tahu juga gua. Dan dibalut sama ban Maxxis yang lumayan maco di sini ya. Untuk mesinnya, mobil ini bermesin 4200 cc dan memiliki 6 silinder inline. Mobil ini bukan buat kenceng-kencengan, tapi dikhususkan untuk pecinta off-road ya, karena mempunyai handling yang cukup baik gitu pada tahunnya ya, dan menjadi primadona gitu. Oke, sekarang kita mau lihat interior dari mobil ini. Buat posisi duduknya, ini joknya kayaknya udah dirubah juga, jadi lebih kece juga. Tapi buat interiornya kayaknya masih original di sini. Untuk setirnya sendiri ini masih menggunakan setir original, yaitu dengan bentuk seperti ini, berdiameter yang cukup besar dengan bulatan di tengahnya sebagai klakson. Terus di sini ada beberapa indikator. Yang pertama untuk cek oli juga. Terus ada speedometer, ada RPM juga. Terus ada jam yang analog. Terus di speedometer itu juga ada temperatur suhu. Terus ada indikator bensin juga. Dan ada beberapa perintilan yang lucu, kayak lampu. Di situ ada saklarnya, ada apalagi, dan masih banyak lagi sih di situ. Ada buat wiper juga yang masih ditarik, sama lampu juga masih ditarik gitu, lucu. Oke, sekarang kita ke bagian interior dari mobil ini. Yang pertama yang bikin menarik itu ya Jeep itu emang kayak gini ya,
kalau tahun-tahun dulu. Lebih ke sederhana dan fungsional. Dashboardnya masih soft touch juga, dan di sini juga yang keren tuh ini nih. Kalau mobil buat off-road itu biasanya emang pakai hand grip di bagian penumpang di sini. Ya emang buat pegangan juga kan, nggak ada yang tahu gitu keadaannya. Terus di sini juga ada, ya nggak bisa dibuka anjir. Bisa nggak sih? Bisa. Oh bisa dibuka, kecil sih. Buat apa ya ini mah? Terus sekarang juga ini mobilnya udah dipasangin AC. Kayaknya ini bukan bawaan, lebih ke tambahan ya Pak? Tambahan? Iya, mantap. Ini tuh temperatur oli, terus di sini juga ada voltmeter buat ngecek aki, ada speedometer juga. Speedometernya udah jalan 52.000 buat tahun 84. Di tahun 2020 ini ya masih rendah ya, masih rendah Pak, jalan dipakai. Terus di sini juga ada indikator suhu mobil, temperatur suhu mobil ini, indikator bensin, dan ada jam juga yang masih analog. Kalau ini gue gak tahu buat apa. Kalau ini buat lampu tadi kalau gak salah. Ini juga buat wipernya. Masih nyala nggak? Oh, mobilnya nggak itu. Ya. Masih nyala Pak. Mantep. Ke kiri tapi. Iya, emang bagus. Amerika. Dan ini nih AC-nya nyala. Oh, nyala anjir. Nyala dingin. Tapi sayangnya ini mobil kurang dirawat sih, karena ya kayak gini lah. Terakhir dipakai aja ini katanya sekitar sebulan 2 bulanan yang lalu. Skip Pak. Oke, sekarang gua juga udah sama owner dari mobil ini. Halo Mas. Mas Pak. Karena gue suka manggilnya Pak, walaupun masih muda. Jadi kali ini gue mau tanya-tanya pengalamannya pakai mobil ini. Gimana Pak pengalamannya buat konsumsi bahan bakar aja dulu. Buat konsumsi bahan bakar. Kampret anjir, kampret. Nah, buat konsumsi bahan bakar ini kan emang cukup boros ya. Kalian bisa dapat sekitar 1:6. Itu juga udah lumayan buat tahun segini. Nah, buat Bapak gimana Pak? Masih tersiksa nggak buat bensin? Wah, kalau tersiksa sih ya. Apalagi ini spare partnya juga. Oh mahal spare partnya? Inden. Susah brother katanya. Ya tahun 84 ya, maklum aja tahun 84. Terus kalau dibawa jalan ini banyak yang ngeliatin nggak sih? Wah, jadi kesenangan tersendiri lah gitu. Ini mah yang cintanya om-om ini, om-om, tante-tante, om-om pecintanya. Ya, cabe-cabean mana tahu ya, cabe-cabean mana tahu. Nah kalau buat apa ya, mesinnya tangguh gak? Kalau mesin sih, kalau buat ke gunung ya, buat ke gunung sih ya, enak. Cuma kalau dibawa ke tol ya gitulah. Karena masih per daun ya, masih per daun juga. Jadi kalau masih per daun ya kenyamanannya ya. Oke, jadi mobil ini juga karena bukan dibuat buat kenceng-kencengan. Jadi mobil ini gimana? Suka nggak pakainya? Kalau suka duka sih ya suka bahan perhatian orang-orang. Kalau dukanya ya gitu, bensin boros, spare part ya, spare part juga. Sama gak nyaman nih, nggak bisa bawa keluarga. Oh iya, nggak bisa bawa keluarga karena ini lihat 1 slot 2 di belakang ini paling anak kecil bisa 2 orang. 2 orang cukup anak kecil. Tapi kalau buat orang dewasa ini ya agak enak sih. Dibawa ke pasar sih enak. Nah itu bawa ayam. Bagus. Nah kalau buat speed nih, nyaman gak dibawa ngabret? Kalau dibawa ngebut kayak gitu udah pasti goyang-goyang. Oh, limbung-limbung. Ya, gak bisa ngebut banget. Ya karena ini lebih ke torsi kayak gitu ya. Sama bisa kena ke angin gitulah, kena angin gitu. Ketebak angin. Iya, jadi limbung gitu ya mobilnya. Walaupun cc-nya gede tapi ya emang buat speednya ini nggak terlalu diperhatiin karena lebih ke apa ya? Buat naik ke gunung gitu. Iya, buat apa? Rute-rute yang ekstrem gitu, Ya gini lah, 4 percepatan gitu ya. 4 percepatan kalau mobil-mobil sekarang kan minimal lah 5. Kalau yang ini masih 4 percepatan. Tapi buat tahun segini ini mobil legend sih. Banyak orang yang cari buat koleksi.
Nah segitu dulu vlog dari kita. Sorry kalau ada kekurangan, dan kalau kalian suka vlog yang kayak gini, komen aja, dan semoga ada perbaikan lagi. Soalnya kita gak terlalu sering gitu, bukan gak terlalu sering, tapi emang kita belum pernah nyobain car vlog. Ini pertama kalinya. Kalau suka, jempol di atas, jangan lupa komen juga dan subscribe. Bye bye.